Bro, jadi gimana kesimpulannya ini? Lu mau ikut gua apa mau ikut Abah? Jadi kesimpulannya setelah gua pelajari, kayaknya gua ikut 50. Oke. Gua tidur ya. Siap. Tidur Bah. di mana nih? Maksud gua tidur lu yang nyetir. Handphone lu, Bro. Ada yang live. Ada yang live handphonenya ditaruh di pohon. Ya. Jatuh. Pohonnya rusak. Buat laki-laki, bahaya kalau nggak punya hobi. Bahaya loh. Jangan-jangan punya hobinya ke kiri. Iya nggak? Kapan-kapan kayaknya kita harus ngundang Ketum ke sini. Harus. Ya kan? Harus. Kita ajak dia ngobrol nih. Soalnya kayak kurang afdol ini nggak ada Ketum di sini. Betul. Ya kan? Ketum BAT, Ketum IMI, ya nggak? Siapa lagi aja deh? Ketua harian Cate. Ketua harian CAT KKB. KKB harus ke sini. Datang ke studio kecil lah. Kita ngopi di sini ngadu bako. Masa gara-gara apa sinetron yang di RCTI itu? Menangis itu. Bukan, RCTI yang baru itu apa ya? Oh, Ikatan Cinta. Masa pingin dipanggil Al? Mas Al. Pingin dipanggil. Lah? Gara-gara namanya siapa coba? Al Kalimin. Dipanggil Al. Ntar dulu, siapa ini yang minta panggil Al? Kakak Al. Aduh ini hoax, ini nggak bener ini. Pantesan Abah kemarin WA gua kakak Al katanya. Aneh kata gue. Bener sih, aneh gitu. Aduh. Kakak Al kan lagi booming sekarang. Itu sinetronnya Abah ya, Abah Fatir ya? Bukan. Oh, kalau Abah Fatir di apa sih? Di SCTV. SCTV. Bah, Abah ini apa? Abah Fatir ini udah janji sama gua mau datang ke sini, Bah. Siap. Ya. Oke, ditunggu Bapak Fatir. Dengan teman-teman Serigala Reader gitu. Cuman kemarin kan maunya Januari Ji. Cuman karena beliau juga jadwal syutingnya padat Pak. Gitu. Bro, produksi bro. Jadi nggak bisa datang gitu. Tapi setelah produksi sinetronnya dia udah janji sih mau kesini. Oke. Pengen nyicipin main di Cigelis Ji gitu. Kayak kan? Bro, keren. Nanti kita ajak podcast. Iya Pak? Ajaknya juga dong. Apa? Wonderful Indonesia. Iya, Wonderful Indonesia, betul. Top, explore, gaskeun. Pokoknya lu dampingin, bro. Iya nggak? By the way, mumpung semua guys lagi ngumpul, para senior susu semua di sini, gua ada beberapa pertanyaan nih. Oke, siap. Dari semua perjalanan adventure, sering kan nih semuanya main ke luar nih. Betul. Soalnya gue sering mengikuti nih, terus update terus di mana nih posisi Follower Abah. Jadi menurut kakak-kakak semua ini, yang paling berkesan tuh di mana sih? Yang paling ekstrim di mana gitu? Share ke teman-teman biar semua pada subscribe nih di acara yang adu bako nih bareng Kang Obed. Satu-satu kali ya. Boleh, gua dulu. Kakak Mas Al dulu, Mas Al. Mas Al. Gue dipanggil Al kayak muda lagi. Oke, gue dulu ya. Buat gue yang menarik main motor itu di Bandung. Di Bandung. Itu di Pasir Ipis. Udah. Yang kemarin tuh. Yang kemarin itu. Iya. Tapi nggak tahu nih ya. Kita kan mau ke Bromo. Ya. Nanti gue share juga pengalaman main di Bromo. Siapa tahu tesnya berbeda. Iya, gitu. Lebih menarik mana dengan Bandung kan? Benar. Tapi sejauh ini sih karena gua kan terjauh nih paling Bandung. Ya. Itu menurut gua pengalaman yang luar biasa main di Bandung, bro. Gitu. Yang pertama jalurnya keren. Iya. Terawat. Yang kedua, ini juga yang lebih keren nih. Kita di hire sama teman-teman Bandung ini luar biasa. Iya kan? Mereka, welcome banget, full service banget. Ya, terima kasih nih Bro Giri dan kawan-kawan. Nanti kapan-kapan kita operator online. Nanti kapan-kapan kita main lagi ke sana. Gitu. Online dan squad melipir. Ada melipir. Ada Giri Moreno, ada Kang Dadang, ada betul. Madi juga. Ya, Madi sempat dicolok-colok gitu kan apa? Iya, betul. Jadi leader tuh. Sama Ketum. Mudah-mudahan Mad, jangan kapok ya Mad.
Kak Jede gimana Kak Jede? Silakan Kak Jede. Kalau saya sih cenderung ke daerah Lampung. Lampung. Gamus. Berarti yang sebelum ke Sebelum Bandung ya. Bandung, sebelum Bandung. Soalnya main di Lampung dulu tuh. Tanggamus. Iya. Kenapa Tanggamus? Karena dalam waktu 2 hari kita melewati 3 kabupaten kota. Itu today ya. Today. Waktu kemarin di Lampung. 3 kabupaten kota. Kemudian banyak kita beberapa kali menemukan drama. Satu misalnya waktu itu ADTR. Betul. ADTR dia Accident ya? accident Accident, dari ya. atas sampai ininya robek. Berapa jahitan waktu itu? Kalau nggak salah 26 jahitan. Tapi nggak sampai patah dia kan. Enggak, cuman accident. Accidentnya. Terus yang kedua dari jalurnya sendiri itu saya sempat down. Sempat ya. Karena ini kok jalur nggak nyampe-nyampe. Iya. Nggak habis-habis bro. Iya. Nggak habis-habis. Betul. Iya. Kita hampir-hampiran mau pulang itu. Gitu. Pas mau ke hari kedua, hampir-hampiran mau pulang sama bapak. Udah pada ini. galau semua kan ya. Udah galau, udah. Betul. Pulang jangan gitu. Masalahnya gua ikut nambahin nih. Iya. Gua nggak bisa ngasih penilaian ke Tanggamus ini karena gua main sehari. Oh kan. iya. Hari. Nah, yang hari pertama. Betul. Gua ini termasuk salah satu orang yang menyerah terhadap Menyerah, keadaan gitu. Karena kredit bro. Gini, hari pertama kita dikasih track yang obstacle. Iya. Betul kan? Nah itu kan bikin bete Bang. Iya. Gitu. Nah makanya gue nggak bisa bikin penilaian karena di hari keduanya pas enaknya gue nggak ada. Nggak enak ya. Gitu. Begitu hari pertama habis nyampe di satu tempat di Pantai Kiluan kalau nggak salah. Pantai Kiluan. Itu semua handphone blank. Nggak ada. Kok Nggak bisa? ada sinyal. Kok bisa? Memang Nggak nggak ada ada. sinyal. Gue sampai berpikir ini daerah masuk ke dalam peta NKRI enggak ini? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal bro. Bro, pokoknya Nggak ada sinyal. jangan lupa nih subscribe di sini. Heeh. Kenapa sampai nggak ada sinyal di situ? Betul. Pokoknya gua, lu ya, terus Ketum itu udah uring-uringan semua. Semua panik. Semua panik. Paniknya kenapa? Aku biasa. Nggak bisa update. Biasa Bukan aja. apa? Takut orang rumah telepon. Gua diwakili sama dia. Gua diwakili sama dia. Bahaya bisa apa namanya? Dunia persilatan bubar. Gitu. Pos 2. Betul. Nah akhirnya karena gua itu kan bareng semobil sama KHRM dan ADTR yang tadi crash itu. Akhirnya Adi kan nggak mungkin ngelanjutin. Nggak lanjut ya. Nggak mungkin karena tangannya luka. Jadi gua mutusin bertiga pulang. Dan gilanya bro, ini gila nih Pak. Beneran aja. Ternyata pulang pun nggak selesai masalah. Itu bro, dari Kiluan gua sampai Bakahuni berapa jam coba? 9 jam. Kenapa? Perjalanan saking jauhnya. Iya. Itu jauh gitu. Jauh. Kemarin main jauh. Jauh. Jauh itu main. Gua berangkat kan 6:30 ya dari Pantai Kiluan. Itu sampai Bakahuni 2:30 dini hari. Gila nggak? Kalau saya lihat Bener. di map itu kita waktu hari pertama itu 100 100 lebih. 100 lebih. Hampir Itu hari pertama tuh, 120 Bang. kilo. Tracknya gimana? Basah? Apa waktu itu Kering, hujan ya? masih kering, Masih masih kering. kering. Masalah. Cuma memang banyak teknikal dan kakak ini juga di hari pertama memang full. Waduh, satunya udah nggak kehitung berapa kali. Tapi gua memang termasuk yang tangguh. Dari sekian 25 motor yang ikut itu kita cuma ada 11 yang Betul. sampai finish Iya. di hari pertama. Hari Betul. pertama. Ya artinya yang lain banyak yang evakuasi. Karena memang kalau daerah Tanggamus dari pertama kita mau stop pada saat istirahat maghrib aja kita nggak boleh. Ya. Karena masih banyak hutan adat, Pak. Itu hutan adat. beruang. Sebetulnya bukan. Hah? Masih banyak beruang madu kakak. Beruang. Di situ. Oh. Jadi- Masih banyak beruang. Hewan buas lah ya Betul. kategorinya. Betul itu. Gua serem juga. Bener. Ya, kalau kita kan badak. Betul. Mau beruang. Perang. Chemistry-nya nggak dapat. Tapi gua nggak mikir kemana-mana pada saat itu udah menginjak 5:30 sore, Pak. Ya kan? Kita kan masih di jalur. KKB kan tahu banget lah daerah sana kan, karena dia juga kan yang bawa kita ke sana. 5:30 kita kan mau istirahat sebenarnya kan, yang waktu ada 2 rumah itu kan. Betul. Gitu. Tapi leader bilang nggak boleh istirahat karena kita akan melewati hutan adat Dan ada. gitu. Kebayang kan? Hutan kolot. Ya memang mereka bilang lewung kolot. memang. Betul. Lewung kolot. Ya mungkin karena lubung kolot itu kan apa ya, konotasinya kan karena hutan ini jarang kejamah orang Pak. Betul. Jadi masih banyak banget hewan-hewan buas. Tapi leader nggak bilang kalau begitu. Cuman bilang gitu doang. Pokoknya kita nggak boleh berhenti dan kita maghrib harus keluar dari sini.
Kan serem, Bro. Serem. Gitu. Tapi ada bagusnya leader nggak dibuka semua di situ. Jadi makin horor kan? Horor, Iya. pasti horor. Kayaknya pulang semua deh kalau misalnya pulang semua. Tapi nggak bisa pulang, memang itu kan kita di pertengahan perjalanan, Kakak. Iya. Yang dibilang jangan berhenti di sini. Enggak, maksudnya gini, Bah. Kalau misalkan horornya ini dibuka, ya kan? Kita kan udah berpikir tentang misteri kan? Gitu. Pasti pas kita sampai kiluan, udah bubar kayaknya. Bubar. Memang banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak pengalaman baru buat saya di Tanggamus. Ya, ketika mau meranjak hari kedua, ternyata pemikiran Bapak ini dengan pemikiran saya sama. Pulang gitu kan. pulang. Bapak ini ngomong, nah satu, diperkuat lagi sama ketum. Iya. Wah, nggak bisa nih nggak katanya. bisa, kita harus pulang. Gitu. Kompak kan akhirnya. Karena ketum nih nggak bisa main ke tempat yang nggak ada signal, Bro. Dia kan handphonenya terkoneksi terus sama kantor kan. Oh iya. Ini yang masalah. Jadi update. Betul. Gitu. Yang lebih berkesan lagi itu, yang paling banyak jatuh itu siapa ya di Tanggamus? Gua Ji. Ada yang masuk ke jurang juga? Ada ya. Itu dalam banget, Bang. Sumpah, Bang. Kan gue juga ngeliat, gue di belakang. Gue kan paling belakang. Tapi ini saya beresin dulu lah. Iya. Tapi jeng hari kedua, wah itu udah Kebayar ya. Kebayar. sangat View-nya kebayar. View-nya keren. Ya lu, Bro, yang enak, yang view-nya keren. Gua pas nyampe Bakahuni, Bang, karena handphone ya kalian kan handphonenya mati semua kan signalnya. Gua bertiga kan, gua Adi TR sama HRM. Yang punya akses ke Polda lu kan Adi TR ya enggak? Itu bahaya. Aduh, itu handphone kita bertiga. Tanggung bunyi semua. Bunyi semua. Ini orang kemana? Aduh, pokoknya horor deh. Horor. Ternyata mereka yang masih berada di jalur itu lagi happy, luar biasa. Bro. Lagi happy. Artinya hari pertama itu kelelahan hari pertama, apa namanya? Ya, hari pertama itu terbayar Terbayar di hari kedua ya. Sangat Terbayar di hari kedua. Jalurnya, view-nya. View-nya, jalurnya, cuacanya, hujan rintik-rintik, ya Pak. Iya. Hujan rintik-rintik kita, ya pokoknya kalau saya analogikan kepada sebuah film layar lebar, kira-kira cocoknya film apa itu Pak? The Beach ya, kayak The Beach kata menurut gua, Bang. Kayak The Beach itu mirip kayak di apa? Filipina kayak gitu tuh. Film ini deh, film-film Roma Irama. Kayak Judul yang cocok apa? Begadang 2 Perjuangan dan doa. Oke. Tapi jangan, ada satu sebetulnya yang tidak diceritakan sama Kakak Doni. Kita memang seru waktu itu. Ada yang mengulang-ulang yang namanya tanjakan Vanessa Angel. Betul. Yang berulang-ulang itu. Itu tanjakan viral. Berulang-ulang. Siapa yang berulang-ulang tuh? Kenapa itu? Memang. Apa faktor penasaran? Enggak. Nanti dulu Pak. Jadi memang begini. Kelemahan saya waktu itu nggak bisa nanjak di tanjakan itu. Yang bisa nanjak cuma 72. Ini rupanya Secara tidak langsung mau mendeklarasikan dirinya. Enggak. Perwakilan. Masa dari perwakilan Banten sekian banyak nggak? Nggak ada. Karena saya melihat yang petarung yang diandalkan tangguh saat itu nyampai 3 kali apa 4 kali ya? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Apa sekali Dan langsung saya tidak tahu kondisinya seperti apa memang di sana. Agak miring-miring ke jurang ya, walaupun kresnya agak lebar. Kakak ini juga nyoba kayaknya. Iya. Sama. Bah, kalau di video kan itu tanjakan kan nggak begitu kelihatan curam dan tinggi. Betul. Ya. Nah, Abah ceritakan ya secara langsungnya deh, karena yang mengalami nanjak di situ. Ya. Karena gue lihat Adang jatuh gitu, terus yang lain-lain juga pada jatuh semua. Yang bikin jatuh apa ya Kak Jara ya saat itu ya? Sebetulnya memang tanjakannya tidak terlihat. Terlalu tinggi memang. nebing dia. Lebih. Dan sebelah kanan itu memang Jurang. sekarang jurang. tapi lebar kan? Agak lebar tapi memang riskan. Ya. Kita intinya di ujung Di ujungnya, ini. di ujung yang finishnya Di itu. ujung ya. Ya di situ skill 72 terlihat. tapi nggak heran. Kalau saya sih nggak heran. Betul. Karena 72 punya teknologi. Iya, traction control. Traction control. Iya. Kita nggak punya itu. Kita nggak punya, betul. Traction control dan manajemen ngegas aja. Oke, dari Lanjut kakak Al Bandung ya. Nah, Dari kakak KJD
Lampung, Tanggamus. Tanggamus. Kalau dari KKMRD, KMRD yang Kalau saya cenderung sama ke Bro Ope ya. Jalur Bandung masuk. Pasir Ris ya. Karena jalur itu benar-benar terawat dan banyak kita full gas. Betul. Bukaannya banyak. Hampir bukaan semua. Speednya banyak. Terus banyak jempingan juga. Betul. Jempingannya dirawat. Dan aman, Bro. Aman ya. Pasir Ris itu aman. Jadi Karena didesain itu menjadi sirkuit alam. memang Pasir Ris. memang dirawat. Iya, dirawat. Jadi memang setahu gue yang belum pernah ke situ, main di pinggirannya situ aja. Meskipun akses masuknya ada beberapa yang di portal, tapi terbayar. Karena mereka merawat jalur itu sengaja dibuat. Meskipun kita akses masuknya bayar 5.000 berapa apalah, tapi yang penting kita enjoy gaspol. Kayaknya cocok banget buat build up situ ya, trek-treknya build up. Cocok banget ya. Build up lokal, siap-siap jalur Lokal juga main ya. Banyak jalurnya. Kemarin itu apa? Teman-teman dari Serigala Rider juga pada main ke situ kan, Mbak? Sama Mas Kris ya waktu itu ya. Gitu. Dan gua lihat di IG-nya itu apa? Darius ya. Oh boy. Itu pengen lagi katanya ke situ. Ya memang artinya asik. nggak bosen Nggak lah. bosen ya. Recommended lah. Dan kenapa kita mau lagi ke sana? Masih banyak PR yang belum diselesaikan. Tanjakan, Bro. Tanjakan Mentari itu serem banget. Tanjakan Mentari. Kita tuh 15 orang kalau nggak salah ya. Nggak ada satupun yang finish, yang lurus. Hampir, Bro Adi tuh. Adi TR. 2 meter lagi lah, hampir finish. Gua juga begitu, dia udah ganti motor siapa, coba lagi masih. Betul. Karena kan siapa yang nanjak berhasil, Bro, gila. Satu Pok Insting. Siap. Ya nggak? Dari Abah nih, giveaway dari Abah satu Pok Insting. Terus dari KKB juga cash, Bro, 5 juta. Siapa yang nggak tergiur coba? Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Saat itu saya yakin Adi bisa naik dengan motornya Bang by Portugal 3,5 dengan teknologinya Bang yang memang ada teknologinya. Mungkin kalau beberapa kali pernah tahu karakter motornya Adi dengan karakter yang Portugal kemarin, saya yakin kemarin bisa nanjak. Iya, betul. Dan memang Adi juga bisa membedakan antara yang 4,5 punyanya KKHRM yang cenderung backbeat, begitu pakai 3,5 di mapping 1 tapi di mapping ternyata memang karakter motor berbeda. Ini teknologi, Bro. Lagi-lagi teknologi. Artinya kalau sering tahu karakter motor itu minimal misalkan pernah pakai motor itu kena sama Adi. Karena kemarin pun kata Adi ini stang menurut Adi terlalu bawah. Betul. Ngaruh, Pak. Betul. Ngaruh. Karena ini kan urusan kebiasaan. Sekarang dari Abah nih yang berkesan buat saya cuma ada 2. Pasti Hambalang kalau dia, soalnya ngebully abis lah. Bener. Enggak, tetap mau saya diajak lagi main sama teman-teman Bandung buat sama dengan Kakak Obet dengan kekasih juga yang berkesan ke jalur itu. Saya nggak bakal bosan karena jalur dirawat segala macam. Kalau ada kesan yang lain, mungkin saya lebih berkesan di Lampung yang pertama, daerah Pringsewu, daerah Gunung Betung Lampung, yang mana memang treknya juga banyak, trek lebar tapi memang tidak rata, tanjakan juga banyak. Ada beberapa teman-teman juga yang motornya dibawa tengah jalan, kita simpen aja di pinggir tebing sampai pulang lagi. Saya merasakan pada saat kita pulang dari salah satu ada air terjun di sana yang kita kunjungi, saya lupa namanya. Begitu pulang di jalur terakhir itu memang kita satu-satu naik dan itu tidak terlihat. Yang cuma terlihat dari tempat start kita berhenti itu naik agak belok kiri udah ketutup tebing. Jadi jalurnya memang kita tidak tahu. Sebetulnya lebar, tapi ternyata lebarnya jalur itu tidak rata. Betul. Banyak lubang-lubang. Dan saya mulai berpikir ini kenapa sampai satu-satu harus naik, dan pada saat dibelokan pun banyak yang pakai helper saat itu kondisi malam. Dan yang paling repot juga ya masih ada hal-hal yang mistis yang kemarin itu motor di turunan kok bisa ke belakang motornya dalam mesti berhenti itu tempat itu saya sampai 3 kali jatuh
saya baru ngerasain perihnya, kesiksanya main adventure saat itu di situ. Di situ ya. Begitu bagian saya naik, itu tinggal berapa orang di belakang saya sekitar 3 orang, yang lain sudah duluan dan lumayan lama nunggu untuk satu orang itu. Kondisi gelap, gelap sama-sama gelap. Begitu sudah naik belok kiri aja, begitu saya biasanya kita kalau bahasa kerennya main berem lah, main berem dari kanan ke kiri di silang-silang gitu. Ternyata jalannya memang lubang-lubangnya lumayan besar. Di situ aja saya udah jatuh yang pertama, kondisi begini, dan itu tanjakan panjang banget. Ternyata itu gunung yang kita jalan, itu gunung. Itu berarti posisi malam itu ya? Malam. Pas di situ. Posisi malam, gelap banget. Di jatuh yang pertama saya masih punya banyak tenaga. Saya naikin lagi motor, berdiriin motor. Ya kita sama tahu kalau di pertengahan tanjakan kondisi setelah hujan gede, itu hujan gede, pas kita pulang hujan gede, untuk bawa motor build up dengan kapasitas cc seperti itu, memulainya yang agak susah. Iya, betul. Itu mungkin dari situ saya cuma beberapa puluh meter saya jatuh lagi. Saya nggak mau patah semangat, masih tetap punya tenaga sedikit. Saya naik lagi ke Jarok. Dan yang ketiga kali saya naik itu saya udah habis tenaga saya. Untuk berdiri pun saya udah nggak bisa. Gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Yang namanya saya berdiri itu nggak bisa. Jongkok aja saya megang tanah. Saya megang tanah, jongkok aja megang tanah. Berarti posisi lagi di tanjakan. Berdiri nggak bisa, jongkok aja saya pegang tanah, dan itu gelap banget. Nah beruntungnya semua teman-teman leader juga yang Lampung itu, saya udah kelihatan tuh ada cahaya di atas, 3 orang mereka di sana. Saya nggak tahu di situ ada kamu atau enggak. Kebetulan memang ada yang nonton, penduduk situ 3 atau 4 orang. Ada satu pemuda, dia begitu melihat saya mungkin lelah, dia langsung ke trek. Dia langsung bilang, ya udah om, saya bantuin naik motornya. Dan ternyata memang dia juga main motor juga, dia tuh yang naikin sampai finish sekitar 50. Itu kapan, Pak? Itu kita jalan sama Bang Bay juga, sama teman-teman bahagia, sama teman-teman bahagia. Yang paling perih, bener perih itu. Pas udah jatuh ketiga, tenaga habis, berdiri kagak bisa, jongkok aja saya megang tanah, jongkok aja megang tanah. Begitu saya udah sampai naik ke atas, itu kita belum finish tuh. Kita masih balik arah menuruni Gunung Tanggamus yang jalannya lebar, tapi memang banyak ya yang kena air. Dan itu tanahnya tanah campur cadas. Balik juga banyak teman-teman yang jatuh juga. Itu saya udah nggak ngelihat kemana-mana lagi, udah dikawal sama Dodi SL. Udah itu kesel gitu. Saat itu kesel. Itu baru pengalaman saya yang paling mengesankan. Apa ya, berjuang di adventure saat main di Gunung Betung Lampung itu seru. Nah, kita kan udah ditanya nih satu-satu. Sekarang giliran lu nih. Lu kan ya kan? Kita semua tahu. Betul. Kita belum main aja dia udah main, Pak. Betul. Ayo. Jadi sebetulnya pengalaman yang paling horor ya, bukan mengesankan atau paling apa. Kalau yang paling mengesankan main di Bandung. Di Bandung itu di Tanjakan Langit. Nah, di situ itu kita nggak ke situ ya, Pak, kemarin ya? Nggak. Beda, itu di Bandung Selatan kalau nggak salah. Ya, di Tanjakan Langit tuh. Itu yang paling berkesan karena dia memang itu tanjakan banyak banget, sekitar ada 4 atau 5. Itu tinggi banget, kita bisa tinggal pilih sesuai kemampuan dan sesuai dengan kemampuan motor ya. Udah di situ benar-benar kita diuji skill, terus power motor segala macam diuji di situ. Itu menurut gua paling enak di situ ya. Yang paling horor tuh sebetulnya menurut gua di lokal kita sendiri di ujung kulon di Banten. Nah, berbicara tentang lokal nih, Bro. Kita nih kayaknya agak menarik nih, Pak, kalau kita bercerita tentang yang serem-seremnya dulu ya. Di sini, di daerah kita, ternyata juga masih ada jalur
yang sampai saat ini pun saya masih misteri. Gitu. Misterinya di mana? Gini Pak, kalau misalkan kita terkurung di jalur tersebut lebih dari jam 5 sore, itu kita udah jangan diharapin nggak bisa keluar. Yang nggak pernah kita lewatin ya? Belum merinding nih. Itu di deket di Cigelis, bener nggak bro? Benar itu Gunung Rompang. Lu pernah lanjut bro? Perut pakai 4x4. 4x4. Nggak bisa keluar sore malah. Itu bah, gue pernah jam 5 lah kalau nggak salah. Itu kan di hutan memang udah gelap ya, jam 5 aja udah gelap. Kita nyari jalan, balik lagi ke situ, terus-terusan seperti itu. Kan horor. Gitu makanya gue sempet sampai udah putus asa sih waktu nge-trail itu bareng teman-teman tuh. Ketemulah sama warga sekitar ya, yang lagi nge-huma atau apa. Kalau nggak ketemu sama itu orang, kita nggak bisa keluar. Itu diantar kita sampai ke jalan. Gitu. Dan dia mengingatkan kepada kita, kapan-kapan lain kali, kalau misalkan sudah jam 4 keluar, jangan dipaksakan. Benar. Begitu. Sama waktu itu, tempatnya di situ juga. Waktu itu gue lagi ngeliderin Abah Hajiman dari Batas ya, sama rekan-rekan dari Batas. Masuk situ kita sampai balik lagi. Tadinya kita bergu, semuanya barengan. Masuk situ tuh udah mau jam 5, lebih tepatnya lebih 10 menit lah, gua masih inget. Bergu, semuanya berpisah. Itu yang bikin gua heran. Jadi terpencar. Hilang semua, nggak ketemu jalur. Muter di situ semua. Akhirnya ya itu tadi, beruntung ada yang pulang dari berladang dia. Akhirnya semuanya minta ditolong, dibantu gimana kita jalan keluar. Ya udah, dia bilang balik lagi ke arah semula. Terus gitu. Itu bukan kita aja bah yang ngobrol tentang Gunung Rompang ini horor ya. Ada teman kita bro, anak-anak Batas. Itu bah sampai 2 hari 2 malam. Gila nggak? Lucunya lagi, nggak tepat kalau gua bilang lucu sebenarnya. Horornya lagi, bro. Ini motor lagi diem, bunyi. Nyala sendiri. Kan serem pak. Itu 2 hari 2 malam bro. 2 hari 2 malam nggak keluar. Kenapa gua bisa bilang begitu? Pada saat gua nge-trail ketemu di jalur, udah hampir ini bah, udah hampir, pokoknya kondisinya udah loyo, udah begitu lah pokoknya. Perbekalan udah habis semua. Ketemu sama kita, cerita lah bahwa dia itu di Gunung Rompang sudah 2 hari nggak ketemu jalan keluar. Kan horor. Nah, tadi kan kita berbicara tentang horor nih. Ya itu siapa ininya yang terjebak itu siapa? Anak-anak Batas. Dari Batas. Oh, dari Batas. Dari Binwangan. Ada 4 motor bah waktu itu. Anak buah Jojang. Betul. Itu ketemu dan ngobrol sama gua di jalan. Ternyata apa yang kita alamin juga sama dengan mereka. Masih kuat khususnya ya. Masih kuat banget. Berbicara soal kuat mistis, yang gue lebih heran tuh di jalurnya Mantiung, Baji. Di jalur itu Mantiung. lebih lagi. Lebih gila itu. Jadi ini fakta. Waktu itu saya ngeliderin rekan-rekan dari BAI, ya, sama Robis Team, Haji Irus, terus kalau nggak salah Hoki Cerot nggak ikut ya. Sebelum berangkat kita briefing. Jadi ada di satu wilayah pesisir pantai di Mantiung yang kita nggak boleh sembarangan berbicara. Salah satunya daguan, saya bilang gitu ya. Waktu di briefing sebelum berangkat, daguan itu kalau bahasa Indonesia saya bilang tungguin, gitu ya. Tolong kalau kita mau melewati area situ, misalkan kita tertinggal, udah nggak apa-apa. Jangan sampai bilang, bro tungguin kita, jangan. Udah kita briefing, oke siap. Mungkin karena mereka belum percaya, karena sering mainnya ya, kita nggak percaya hal seperti itu. Ada satu off-roader dari mereka iseng, kita kan di pesisir pantai lagi speed nih, iseng dia bilang tungguin, terus langsung mati motor. Gila, kita nungguin setengah jam nggak ada. Akhirnya balik lagi, setelah ketemu kita dorong beberapa meter, nyala lagi tuh motor. Oke bro, jadi
kita udah seru-seruan ngobrolin tentang adventure, ngobrolin tentang rencana kita ke depan. Dalam waktu dekat kita akan tur ke Bromo. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan kita dan acaranya juga menarik tentunya kan. Kita udah ngobrol keseruan tentang itu dan kita juga nyerempet-nyerempet ngobrolin yang serem-serem di dunia adventure. Ternyata banyak sisi-sisi lain lah dari dunia adventure yang belum kita expose dan kita bagikan ke teman-teman semua. Nah, di ujung video, gue mau masing-masing di antara kita ini berbagi sedikit tips ataupun apalah buat teman-teman yang sudah ngetrail atau yang belum ngetrail sekalipun, agar ya apa yang kita buat konten ini menjadi konten yang menarik untuk ditonton gitu. Boleh silakan mulai dari Bro Alvaro, mungkin Bro gimana? Kalau menurut saya sih, jadi main trail apalagi penghobi adventure itu jangan manja ya. Betul. Ya, jangan manja. Karena kalau kita ibaratnya main manja, nemu satu kondisi trouble, kita ngeluh. Tadi tuh saya setuju dengan motonya dari BAT. Jadi jangan baper. Jangan komplain juga. Jangan komplain. Iya, kebanyakan kan misalkan nih kita main di satu event, kita sebagai peserta itu selalu pingin dilayani. Padahal tidak semua seperti itu. Iya. Kita main enjoykeun, gaskeun. Betul. Pirage ulin. Teu kudu riweuh pirage ulin. Oke, Bah. Gimana, Abah? MRD dulu silakan. Ji. Gimana, Ji? Nggak jadi dulu. Ois, kok jadi lebar-lebar lagi nih? Mana nih, dari siapa dulu nih? Dari gue ya. Dari gue ya. Iya, Jadi begini, apapun yang kita lakukan, apa di adventure ataupun di kehidupan yang nyata, saya pikir cuma ada beberapa kata yang kayaknya cocok untuk itu. Jadi kata-kata itu adalah seperti ini: tidak ada yang tidak mungkin. Apapun kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, Ya, itu pasti berhasil. sekalipun di hobi Ataupun di kehidupan. Betul. Ya, kita bisa pikir sendiri lah kata-kata itu di adventure seperti apa, di kehidupan itu apa. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Kalau dilakukan dengan Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Cukup. Ya, silakan, Ji. Kalau dari saya buat teman-teman offroader Pandeglang ya, komunitasnya banyak banget Pandeglang. Ya cukup banyak berkesan, tetap semangat, safety riding ya, artinya kita adventure jangan Mengganggu yang lain. dan harus pakai Safety. harus safety-nya benar-benar, jangan pakai helm atau Agung nih. Agung kena nih. Udah pakai. sekarang udah pakai. Iya. Aku alhamdulillah sekarang udah pakai. Iya. Nanti harus safety, kita mau happy, jangan sampai kita musibah buat kita sendiri. Ya, sip. Oke. Siap. Aja deh, silakan aja deh. Kalau dari saya, alasan saya kenapa selalu pengen ikut adventure cuma satu sebetulnya, guyub. Guyub di dalam adventure ini saya belum menemukan selama saya hidup saya belum menemukan seguyub ini. Artinya kita itu bisa saling bahu membahu antara sesama teman. Betul. Brotherhood-nya itu dibentuk oleh alam. Ya. Nah, brotherhood-nya dibentuk oleh alam, bukan dibentuk dengan metode-metode pembelajaran misalnya, gitu. Ini dibentuk oleh alam. Betul. Misalnya ketika motor trouble, ketika ada accident, itu secara otomatis pasti ngebantuin. Ya. Nah itu. Kemudian
closing statement nih. Closing statementnya gaspol, no baper, no comment. Oke. Jadi intinya kita semua bisa menarik sebuah benang merah lah, Bah. Ya kan? Jadi kita melakukan segala sesuatu, apapun itulah. Entah dalam pekerjaan, entah dalam hobi. Saya sependapat dan saya setuju banget dengan statementnya Abah bahwa segala sesuatu ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, hasilnya pun akan sungguh-sungguh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu kira-kira ya, Bah. Nah, kalau gua sendiri sebenarnya yang menarik di dunia adventure itu dari sekian banyak alasan yang sudah disampaikan, satu hal. Saya pengen keluar dan membahagiakan diri saya. Alasannya itu. Sebenarnya saya ini kan tidak punya latar belakang di motor, Pak. Nggak ada latar belakang di motor. Tapi ketika saya nyemplung di sini, saya merasakan bahwa saya bahagia di sini. Gitu. Akhirnya yang tadinya saya coba-coba ini betul-betul menjadi passion. Menjadi passion. Yang pertama saya mendapatkan salah satu keuntungan dari kegiatan itu. Apa? Teman. Ini luar biasa, Ji. Menurut gua teman ini salah satu faktor yang bisa mendorong kita maju. Gitu. Tentu, bro, teman-teman semua, kita juga jangan salah memilih teman, ya kan? Artinya, teman yang bisa membangun kita, teman yang bisa mendorong kita maju, itulah sejatinya teman. Gitu, bisa memberikan kita akses kemana-mana, kebahagiaan dan lain-lain. Begitu kira-kira. Setuju apa? Betul, setuju. Ada satu lagi yang ya. yang sebetulnya udah kita bahas. Ada satu statement, saya juga pernah komen itu di YouTube-nya Jamilo, dengan judul "Jangan Taklukkan Alam." Itu saya cuma komen, bro, belajarlah dari alam dan pengalaman. Kata itu sedikit, tapi banyak. Sangat bermakna. Belajarlah dari alam dan pengalaman. Betul. Sebenarnya 2 poin itu kalau kita bedah kelar hidup kita, Bang. Iya kan? Betul. Itu. Nah, gue juga sedikit mau sharing dari adventure ini. Gue kenal Haji Murad, gue kenal Bro Doni, gue kenal Abah Iip, gue kenal semuanya, Saudara B, ya kan? Bang War dan lain-lain. Dan ini nih yang keren. Dari pertemanan itu, bro, akhirnya apa? Bisa membuka peluang bisnis, Bang. Ini yang keren kan? Gitu. Dari pertemanan, dari kita ngetril, main-main di hutan, akhirnya kita bisa menciptakan sebuah peluang bisnis. Dan ini keren, bagus. Bener nggak? Karena ini yang tidak terjadi di dalam kehidupan nyata. Mungkin, bukan apa maksud gua, kalau lebih dispesifikasikan mungkin kalau kita secara formal, Bah, ya kan, kaku. Dan membaca karakter orang itu susah. Tapi di adventure kelihatan banget. Setuju nggak, bro? Setuju kan? Yang manja kayak gimana, ya kan? Orangnya yang macam-macam deh. Pokoknya di adventure itu kelihatan banget. Selalu pengen dilayani. Selalu pengen dilayani ada. Jadi kita mampu menyimpulkan. Makanya nih. Yang ngasuh aja ada. Makanya nih. Sebenarnya kan ini arti daripada itu semua, Bah. Gua akhirnya belakangan ini banyak jalan kan dengan kita semua. Ya ini, Bah. Kenyamanannya ada. Kita ketemu nih di simpulnya. Statementnya dia tadi. Iya. Ada chemistry dan ini yang sulit, bro. Keluarganya gitu. lebih erat. Kekeluargaan lebih erat. Kita jadi tahu lah masing-masing dari kita kapasitasnya, ya kan? Cara dia memandang sebuah masalah juga kita tahu. Dan ini luar biasa, bro. Jadi poinnya adalah kalau menurut gua jangan pernah takut melakukan apapun selama menurut kita itu baik. Setuju? Oke. Ada lagi? Ada lagi satu lagi. Kira-kira pesan untuk kawan-kawan yang belum adventure apa? Nah, yang belum adventure dari gua dulu ya. Yang belum adventure, kalau menurut gua segeralah, karena hijrah. Buat laki-laki, Bah, bahaya kalau nggak punya hobi. Bahaya loh. Jangan-jangan punya hobinya ke kiri, iya nggak? Bener gak, Pak? Gitu. Dan ini apa namanya,
buat teman-teman semua juga, jangan pernah berpikir bahwa kita di motor itu beringasan, terus urakan. Selesai waktu kita di adventure itu. Beres adventure kita, contohnya kita ke Bandung. Dan beberapa kali kita main ke tempat-tempat yang jauh, yang sebenarnya itu kan waktu kita bisa manage, Bah. Mau ngapain kita di sana kan? Tapi karena kita kegiatannya ini adventure, capek, nggak pernah kita kan kelayaban. Habis adventure kita tidur, udah selesai, pulang, gitu. Jadi hampir memangkas. Ya bukan gua bercerita bahwa gua sebelum adventure begitu, enggak gitu. Tapi waktu kita habis lah. Waktu kita habis untuk sesuatu hal yang menurut kita positif. Jadi yang belum adventure, ayo bergabung, boleh main bareng sama kita. Nggak penting motornya apa. Yang penting kekerabatan, kekeluargaan, dan ya itu tadi. Rasa saling memiliki satu sama lain. Ya. Masih ada? Bro? Kalau dari saya sih intinya adventure atau main motor trail adventure itu adalah ibarat kita mapai jalur akhirnya nambah dulur. Nah, itulah itu esensinya kalau dari saya. Jadi dari kita masuk ke satu wilayah ke wilayah lain, ketemu dengan orang-orang baru, komunitas-komunitas baru, saling kenal, akhirnya kita jadi banyak dulur, jadi nambah saudara. Itulah kalau dari saya sih seperti itu. Ya. Ada lagi? Iya. Cukup. Ya. Oke guys, jadi kesimpulannya itu obrolan kita kali ini seru-seruan, tapi mudah-mudahan ada pelajaran penting yang bisa kita ambil semua dari obrolan-obrolan kita tadi. Gitu. Bahwasannya dalam hidup, kalau menurut gua sendiri, kita nggak perlu terlalu serius-serius amat. Santai, slow, tapi pasti. Itu poinnya. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Salam off-roader. Iya. Takbir.